Nah, sip. Kan gini kan ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum memulai pembelajaran daring atau online hari ini, mari kita buka dengan doa terlebih dahulu. Semoga diberi kelancaran selama proses pembelajaran. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, gimana anak-anak kabarnya? Baik. Oke, alhamdulillah sehat semua. Semoga kita diberi kesehatan selalu. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu kita cek kehadiran dan sekaligus cek koneksi. Yang pertama, Wahyu. Hadir. Yang kedua, Afrizal. Hadir. Oke, alhamdulillah koneksinya bagus dan bisa hadir semua. Oke, saya langsung ke materi saya. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita pernah membahas tentang loudspeaker. Nah, kira-kira ada yang nggak tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Komponen atau rangkaian apa yang dibutuhkan agar loudspeaker itu bisa bekerja? Ada yang tahu kira-kira? Sebelum loudspeaker. Loudspeaker. Nah, Penguat ampli. Oke, bagus sekali. Ada penguat ampli. Satu lagi, Wahyu. Ada perkiraan ya? Sama Pak. Oke, sama. Jadi pada pembahasan kita hari ini kita akan membahas tentang power amplifier atau penguat daya. Oke, jadi penguat daya. Nah, kenapa kita membahas tentang penguat daya? Karena penguat daya ini banyak digunakan pada bidang-bidang elektronika, terutama bidang audio, bidang telekomunikasi, dan bidang-bidang yang lain. Itu penguat daya sangat dibutuhkan. Dan sangat membuka peluang kerja yang sangat bagus untuk penguat daya ini. Oke. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama adalah menjelaskan definisi penguat daya transistor. Yang kedua, menjelaskan parameter penguat daya transistor. Yang ketiga, mengklasifikasikan jenis-jenis penguat daya transistor. Yang keempat, menganalisa prinsip kerja penguat daya transistor. Dan yang kelima adalah membuat konsep penerapan rangkaian penguat daya dengan transistor. Oke, kita menuju ke pembahasan yang pertama, yaitu penguat daya transistor. Nah, penguat daya sendiri atau power amplifier itu adalah sebuah rangkaian elektronika yang berfungsi untuk memperkuat atau memperbesar sinyal masukan. Nah, di mana dalam sistem audio, power amplifier digunakan untuk menguatkan sinyal suara analog dari sumber tertentu menjadi sinyal keluaran yang lebih besar. Nah, jadi bisa kalian lihat pada gambar di sebelah kanan ini adalah contoh penguat daya dengan transistor. Jadi sinyal input, sinyal AC yang awalnya kecil, ini nantinya akan masuk ke penguat daya, lalu dikuatkan tegangan dan arusnya, sehingga daya output menjadi besar. Itu adalah prinsip dari penguat daya. Sampai di sini ada yang ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Belum, Pak. Oke, luar biasa. Kita lanjutkan. Yang kedua adalah parameter dari penguat daya. Kira-kira ada yang nggak tahu? Ada yang tahu nggak? Di sini ada 3 parameter. Apa saja? Ada yang bisa menyebutkan? Penguat. Nah, ayo. Ada yang bisa nggak? Parameter penguat daya. Belum tahu, Pak. Oke, belum tahu. Belum tahu ya. Oke. Saya jelaskan. Nah, yang pertama adalah parameter penguatan atau gain. Nah, dari katanya sendiri bisa kita lihat penguat daya, artinya adalah penguatan atau gain. Di mana gain atau G dengan satuan desibel merupakan hasil bagi dari daya di bagian input, di bagian output atau Pout dengan daya di bagian input atau Pin dalam bentuk-bentuk frekuensi listrik AC. Oke. Jadi rumus dari gain itu sendiri, bentar. Nah, rumus dari gain itu adalah G sama dengan 10 log P output atau daya output dibagi P input dalam desibel.
Nah, yang kedua adalah faktor efisiensi. Efisiensi pada penguat daya adalah efisiensi daya dari sebuah penguat yang dinyatakan dengan besaran rasio atau persentase dari output daya dengan input daya. Jadi efisiensi ini adalah tingkat panas yang dikeluarkan dari penguat daya itu. Seberapa besar panas yang dihilangkan atau seberapa besar rugi-rugi yang dihasilkan. Nah, untuk rumusnya di sini mu atau efisiensi adalah daya sinyal yang diberikan pada beban dibagi daya tegangan DC pada rangkaian penguat daya dikalikan 100%. Yang kedua adalah tingkat fidelitas. Sebuah amplifier dikatakan memiliki fidelitas tinggi apabila menghasilkan sinyal keluaran output yang bentuknya persis sama dengan sinyal masukan input. Nah, jadi sebisa mungkin antara sinyal input dengan sinyal output itu sama persis. Yang membedakan hanyalah amplitudo dan tegangannya. Jadi cuma besar kecil sinyalnya, tapi bentuknya semakin sama antara input dan output, maka power amplifier atau penguat daya akan dinyatakan semakin HiFi atau high fidelity. Sampai di sini tentang parameter penguat daya, ada yang ditanyakan? Oke, sorry. Sebelum saya lanjutkan. Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan. Yang selanjutnya adalah klasifikasi penguat daya. Jadi ada 4 klasifikasi penguat daya. Yang pertama adalah penguat daya kelas A, yang kedua penguat daya kelas B, dan penguat daya kelas AB yang ketiga, dan yang keempat adalah penguat daya kelas C. Nah, sebenarnya masih ada klasifikasi penguat daya yang lain, seperti kelas D dan kelas H. Tapi karena sore ini kita berbicara tentang klasifikasi penguat daya transistor, di sini pada umumnya ada 4 penguat daya transistor yang banyak atau umum digunakan. Oke. Yang pertama adalah penguat daya transistor kelas A. Pada penguat daya kelas A menggunakan transistor single yang terhubung dengan konfigurasi common emitter yang tujuannya untuk mengurangi distorsi pada saat penguatan. Yang kedua, penguat kelas A dapat menguatkan sinyal input gelombang penuh atau 360 derajat. Jadi gelombang input itu dikuatkan semuanya. Yang ketiga, untuk mencapai linearitas dan gain yang tinggi, penguat amplifier kelas A mengharuskan transistor dalam keadaan aktif selama siklus AC. Jadi diusahakan transistor itu harus selalu dalam keadaan aktif terus selama penguatan. Yang keempat, hal ini menyebabkan pemborosan dan pemanasan yang berlebihan sehingga menyebabkan ketidakefisienan. Nah, jadi tingkat mu-nya atau efisiensinya rendah karena tadi transistornya kan bekerja terus. Jadi nanti transistornya panas itu nanti dia akan menghasilkan hambatan yang besar, menghasilkan rugi-rugi tegangan, sehingga efisiensinya menurun. Nah, lalu efisiensi penguat daya kelas A hanya berkisar sekitar 25% hingga 50%. Jadi penguat kelas A ini adalah penguat daya dengan tingkat efisiensi yang paling rendah. Ini adalah contoh rangkaiannya menggunakan satu transistor dengan common emitter. Nah, di sini titik operasinya tepat berada di tengah, sehingga seluruh sinyal input bisa dikuatkan sebesar 360 derajat. Oke, sampai di sini tentang penguat daya transistor kelas A ada yang ditanyakan? Belum, Pak. Belum, Pak. Oke, kalau belum, luar biasa. Kalian mudah pahamnya ya. Semakin banyak Nanti di rumah, ditanya semakin gampang paham. Nanti Oke, tanya saya di lanjutkan. belakang, Pak. Oke, siap. Saya lanjutkan. Yang kedua adalah penguat daya transistor kelas B. Nah, penguat kelas B diciptakan untuk mengatasi masalah efisiensi dan pemanasan yang berlebihan pada penguat kelas A. Letak titik kerja berada di ujung kurva, sehingga hanya menguatkan setengah input gelombang. Nah, bila kita lihat di sini, ini Q adalah titik kerja dari transistor. Ini berada di ujung kurva. Jadi garis merah ini adalah garis kerja transistor. Jadi karena titik kerjanya berada di ujung kurva, dasar penguat kelas B menggunakan 2 transistor, di mana setiap setengah dari bentuk gelombang dengan outputnya dikonfigurasi dalam pengatur tipe push-pull.
sehingga setiap perangkat transistor hanya menguatkan setengah dari bentuk gelombang output. Yang ketiga, penguat kelas B ini memiliki efisiensi yang lebih tinggi dibanding dengan penguat kelas A. Kelemahan pada penguat kelas B ini adalah terjadinya distorsi atau crossover. Yang terakhir, secara teoritis, penguatan atau amplifier kelas B ini memiliki efisiensi sebesar 78,5%. Jadi tingkat efisiensinya lebih tinggi dari kelas A. Yang menarik di sini adalah terjadinya crossover atau distorsi tadi. Seperti yang kita tahu, tegangan kerja dari transistor adalah sekitar 0,7 volt. Nah, sehingga apabila sinyal input ini berada pada tegangan kurang dari 0,7 volt, maka ada bagian input yang tidak dikuatkan. Sehingga ada sinyal yang hilang. Karena sinyal yang hilang tadi, maka terjadilah crossover. Yang dinamakan crossover pada penguat daya transistor kelas B. Kelas B. Oke, sampai di sini jelas? Jelas, cukup jelas. Jelas, oke, luar biasa. Kita lanjutkan. Nah, selanjutnya adalah penguat daya transistor kelas AB. Ini bukan golongan darah ya, ini adalah penguat daya. Jadi, Ya, Pak. penguat kelas AB adalah gabungan antara penguat kelas A dan penguat kelas B. Nah, di mana penguat kelas AB ini mengambil kelas penguatan yang paling umum digunakan pada audio power amplifier. Jadi, penguat kelas AB ini banyak digunakan pada power amplifier. Misalnya, power amplifier 68 watt, 150 watt, ataupun 500 watt. Itu banyak menggunakan kelas AB. Titik kerja penguat kelas AB berada di antara titik kerja penguat kelas A dan penguat kelas B. Sehingga proses distorsi seperti pada penguat kelas A dapat dihilangkan dan mendapatkan efisiensi daya yang lebih tinggi seperti penguat kelas B. Jadi tujuannya adalah untuk mencapai tingkat fidelitas yang tinggi dari kelas A dan untuk mengambil efisiensi daya yang tinggi dari kelas B. Kedua transistor memiliki tegangan bias yang sangat kecil, 5-10% dari arus diam, untuk membiasakan transistor tepat di atas titik batasnya. Nah, lalu penguat kelas AB menguatkan sinyal dari 180 derajat hingga 360 derajat dengan efisiensi daya dari 25% hingga 78,5%. Ini pada dasarnya hampir sama dengan penguat kelas B, terdiri dari dua transistor. Ada transistor NPN dan transistor PNP, di mana transistor NPN akan menguatkan bagian sinyal input yang positif, sedangkan transistor PNP akan menguatkan bagian sinyal input yang negatif. Nah, kalau bedanya, di penguat kelas AB ini ada bias. Bias yang digunakan untuk mengurangi crossover dari penguat kelas B. Biasanya bias ini menggunakan dioda, umumnya adalah dioda Zener. Oke, sampai di sini untuk penguat daya transistor kelas AB. Ada yang ditanyakan? Jelas, Pak. Waduh, nggak ada yang tanya ini. Terlalu cerdas muridnya. Kalau nggak ada. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, selanjutnya adalah penguat daya transistor kelas C. Ini adalah bahasan kita yang terakhir. Nah, jadi pada amplifier atau penguat kelas C ini menguatkan sinyal kurang dari setengah gelombang, sehingga distorsi pada outputnya menjadi sangat tinggi. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, ini dari sinyal input yang 360 derajat hanya dikuatkan ini bagian input yang ini saja. Jadi sangat kecil, sedikit yang dikuatkan. Nah, efisiensi daya pada penguat kelas C ini sangat besar. Dapat mencapai efisiensi daya hingga 90%. Jadi efisiensinya yang paling tinggi di antara penguat yang lain. Akan tetapi karena distorsi audio yang besar, penguat kelas C biasanya digunakan dalam osilator gelombang sinusoidal, frekuensi tinggi, dan jenis penguat frekuensi radio tertentu, di mana pulsa arus yang dihasilkan pada output penguat dapat dikonversi untuk menyelesaikan gelombang sinusoidal dari frekuensi tertentu oleh penggunaan rangkaian resonansi LC di rangkaian kolektornya.
Oke, maaf. Jadi pada penguat kelas C ini ada tambahan rangkaian tank CL menggunakan komponen kapasitor dan induktor. Nah, penguat kelas C ini biasanya digunakan pada penguat RF. Contohnya penguat pada radio, penguat pada sistem komunikasi. Jadi fungsinya adalah lebih menguatkan gelombang osilator. Jadi banyak digunakan pada rangkaian osilator. Karena efisiensi daya yang tinggi tadi. Oke, dari keempat penguat daya transistor tadi, ada yang ingin ditanyakan? Saya Pak ingin tanya. Oke, Wahyu. Ini Pak, tolong jelaskan lagi tentang fidelitas atau apa tadi? Saya lupa. Fidelitas. Oke, Yang di fidelitas. penguat daya A, B, dan A, kalau tidak salah. Oke, saya ke parameter dulu ya, terlebih dahulu. Nah, jadi tingkat fidelitas atau high fidelity adalah tingkat kemiripan antara gelombang input dengan gelombang output. Jadi seberapa mirip antara gelombang input dengan outputnya. Di sini yang dimaksud mirip adalah mirip bentuknya. Oh. Nah, jadi bukan tegangan atau amplitudenya. Jadi jika gelombangnya sinus pada inputnya, itu sebisa mungkin gelombang pada outputnya juga sinus. Jadi tidak ada gangguan atau terpotong gitu. Itu maksudnya high fidelity. Kalau terkait dengan penguat daya kelas A dan kelas B, nah, di sini yang ingin saya bahas adalah di sini. Nah, bisa kita lihat di sini. Nah, ini sinyal input kan, bentuknya kan sinus. Ya enggak? Nah, titik operasi atau titik kerja dari transistor, penguat daya transistor kelas A ini berada di tengah. Di tengah garis beban ini. Ini adalah garis kerja. Nah, karena garis kerja ini, misalnya di sini, input positif. Masuk area garis kerja kan? Ya enggak? Nah, jadi dia dikuatkan semuanya. Di sini masuk, dikuatkan di sini. Dikuatkan semuanya. Jadi sinyalnya mirip antara input dengan output. Begitu juga dengan pada saat gelombang sinus di bagian lembah negatif. Dia juga berada di area titik kerja transistor. Sehingga seluruh sinyalnya dikuatkan. Oke. Lalu pada penguat kelas B, ini. Nah, pada penguat kelas B, karena titik kerjanya ini di ujung kurva, titik kerja itu selalu mewakili atau menunjukkan titik potong atau titik nol pada gelombang sinus. Nah, jadi mulai titik nolnya adalah di sini. Jadi di bagian ini tidak mendapatkan titik kerja transistor. Sehingga yang dikuatkan cuma gelombang bagian positifnya saja. Ya enggak? Nah, jadi ada gelombang yang hilang. Gelombang lembah yang negatif, karena tidak berada di titik kerja transistor, dia hilang gelombangnya. Untuk mengatasinya, dia menggunakan dua transistor. Tipenya adalah PNP, karena PNP ini dia bekerja pada saat mendapatkan bias negatif. Pada basisnya mendapatkan gelombang negatif. Tapi karena di sini transistor tegangan kerjanya berada pada nilai 0,7, di sini kan nanti ada 0 kan? Ini kan titik 0 volt kan? Nanti kan ada 0,1, 0,2, 0,3 kan? Berarti sinyal tersebut yang kurang dari 0,7 dia tidak dikuatkan. Jadi ada gelombang yang hilang. Seperti itu. Nah. Oke, gimana Wahyu? Paham? Paham. Oke. Terima kasih. Lalu untuk Mas Afrizal, ada pertanyaan? Ada, Pak. Oke. Mas Afrizal luar biasa. Kalau di transistor kelas AB tadi kan dia mengambil efisiensi dari kelas B dan juga mengambil itu dari kelas A penguatannya. Nah, yang ditanyakan? Oh iya, Kak, yang kelas A kan itu apa minim distorsi kan, Pak? Untuk kelas A minim distorsi. Nah, itu masing-masing dari apa kelas A dan kelas B itu biasanya dipakai buat penguat apa ya, Pak? Kalau untuk penguat kelas A itu biasanya dia digunakan untuk menguatkan sinyal yang frekuensi kecil.
atau sinyal-sinyal kecil dengan frekuensi rendah. Contohnya biasanya adalah frekuensi vokal pada mikrofon. Tahu mikrofon kan? Nah, itu dia banyak menggunakan penguat kelas A. Karena apa? Dia membutuhkan output yang semirip mungkin dengan inputnya. Jadi misalnya kita nyanyi kan, kita nggak enak kan, ada bagian suara kita yang hilang karena penguatan. Kan nggak mungkin. Nah, dia itu memanfaatkan penguat daya kelas A. Nah, tapi karena penguat daya kelas A itu titik kerja atau transistornya harus bekerja terus, dia kan jadi tidak efisien. Nah, panas karena panas tadi kan. Jadi ada rugi-rugi tegangan. Jadi dia nanti digabungkan dengan kelas B yang fungsinya adalah untuk meningkatkan efisiensinya di situ. Nah, sampai di situ untuk penjelasan saya. Ada yang ditanyakan lagi untuk Mas Afrizal? Berarti yang kelas B itu untuk ya Pak, untuk membantu meningkatkan efisiensinya. Untuk efisiensinya. Jadi kenapa tadi kelas AB itu banyak digunakan pada penguat daya, contohnya pada power amplifier besar-besar. Nah, seperti itu. Kayak power amplifier 150 watt OCL, 68 OCL, ataupun BTL, seperti itu. Oke, karena sudah ada dua yang bertanya, sekarang gantian saya yang bertanya. Pertanyaan saya sederhana. Dari keempat penguat daya tadi, saya ada soal. Oke. Nah, di sini adalah contoh penerapan penguat daya transistor pada rangkaian preamp satu transistor. Nah, tugas kalian, silakan dari gambar ini, kalian identifikasi penguat daya transistor atau preamp ini termasuk penguat kelas A, penguat kelas B, kelas AB, atau kelas C. Nah, lalu yang kedua, pertanyaan saya, C1 di sini, bisa lihat C1 ini kan 0,1 mikro, dan C2 itu fungsinya untuk apa, lalu R2 ini fungsinya untuk apa. Silahkan untuk memudahkan proses identifikasi, kalian boleh baca buku referensi ataupun googling di internet. Saya beri waktu 1 menit. Karena kalian sudah cerdas semua. Aduh. Oke. Yang bisa menjawab langsung dijawab saja, nggak apa-apa. Preamp. Preamp. Oke. Dari kelasnya dulu, ada yang nggak tahu? Ada yang tahu nggak? Ini kelas apa ya kira-kira? Menggunakan satu transistor, kamennya langsung ke ground. Oke, silahkan. Sepertinya A itu. Oke, A, ya, bagus sekali. Berdua-dua jawabannya kompak. Penguat kelas A. Oke, kalian benar. Penguat kelas A. Yang kedua, komponen C1 di sini dan C2 itu kira-kira fungsinya untuk apa? C1, C2. Ada yang tahu nggak? Oke, sebelum ke jawaban itu, saya ingin tanyakan ke salah satu dari kalian terlebih dahulu. Salah dua. Nah, Oke. Nah, apa alasan kalian menjawab ini penguat kelas A? Karena single transistor. Nah, oke, single transistor, Mas Wahyu, bagus sekali. Lalu dari Mas Afrizal, tanggapannya seperti apa? Saya juga sama Pak,
Mengetahuinya karena transistornya satu. Oh iya ya. Tadi kan contohnya transistornya satu, nggak ada LC-nya. Oke, Ya. kita lihat di sini. Dia common-nya common emitter. Oke, jelas. Itu sudah jelas penguat kelas A. Dan yang kedua alasannya adalah karena satu transistor. Tepat sekali jawaban kalian. Saya beli aplaus jempol untuk kalian. Oke, jempol 1, jempol 2. Oke, lalu C1. Ada yang tahu jawabannya? Fungsinya? Hmm. Nggak tahu, Pak, belum. Oke, belum tahu. Belum tahu. Pak. Oke, saya jelaskan saja ya. Nah, jadi C1 ini dia fungsinya adalah sebagai Baik. kopling. Nah, jadi antara C1 dan C2 di sini dia adalah sebagai kopling atau pembatas tegangan DC. Karena penguat daya kan dia menguatkan sinyal AC. Jadi untuk mencegah sinyal DC masuk ke dalam penguat daya. Sedangkan R2 di sini fungsinya adalah sebagai bias tegangan untuk transistor. Bias tegangan basis untuk transistor. Nah, sedangkan pada R1 ini fungsinya adalah untuk memberikan tegangan pada elektret mikrofon. Oke, karena di sini saya lihat remaining meetingnya tinggal 3 menit 41 detik. Jangan sampai terpotong. Silakan, ada yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Untuk pembelajaran ini. Saya coba ya, Pak. Oke. Saya dari coba, Wahyu. Pak. Ya, Oke, Wahyu. ayo. Tadi ini poin-poin yang saya kebetulan catat. Pertama, parameter penguatan daya itu pertama faktor penguatan atau gain, terus Oke, faktor penguatan. efisiensi, dan yang terakhir itu fidelitas atau Oke, fidelity. Oke, Terus bagus sekali. klasifikasi penguat daya itu ada A, B, AB, dan C. Nah, Oke, untuk bagus penguat sekali. daya A itu menggunakan transistor single dan dia itu menguatkan sinyal gelombang penuh. Oke, sip. Bagus sekali. Untuk penguat daya B itu efisiensinya lebih besar, 78,5%, sedang A tadi 25% sampai 50%. Oke, bagus. Yang AB itu gabungan dari A dan B, efisiensinya seperti B tetapi fidelity-nya seperti A. Nah, Oke, ini bagus. cakupan efisiensinya itu 25% sampai 78,5%. Oke, Yang bagus terakhir sekali. itu penguat daya C, efisiensinya melebihi paling tinggi dia, 90%. Oke, sip. Bagus. Ya, Lalu, saya rasain itu aja, Pak. dari Abrizal ada tanggapan? Lengkap sekali. Sudah lengkap. Oke. Menurut saya. Oke, terima kasih untuk kesimpulan dari kalian berdua ya. Jadi saya kuatkan lagi, jadi penguat daya pada transistor itu adalah rangkaian elektronika yang berfungsi untuk menguatkan sinyal daya atau sinyal input, sehingga sinyal outputnya menjadi lebih besar. Di mana parameternya ada 3, yaitu penguatan, efisiensi, dan fidelitas. Nah, untuk kelasnya pada transistor ada 4, yaitu penguat kelas A, kelas B, kelas AB, dan kelas C. Di mana masing-masing penguatan itu ada karakteristiknya tersendiri. Oke, untuk tugas kalian di rumah, silahkan kalian cari contoh rangkaian penguat daya transistor pada rangkaian tertentu. Lalu kalian identifikasi apakah masuk penguat kelas A, kelas B, kelas AB, atau kelas C. Seperti itu. Lalu kalian jelaskan prinsip kerjanya seperti apa. Nah, itu adalah tugas kalian. Gimana? Untuk tugasnya, apakah ada yang ditanyakan? Sudah cukup, Pak. Oke. Kalau tidak ada, mari kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Oke, pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang op-amp. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Sip. Wah. Pas waktunya. Pas. Alhamdulillah.